Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salli wa nusallimu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahbihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak hentinya kita berupaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang senantiasa istiqomah menjaga dakwah beliau, sehingga kita bisa mengamalkan sekaligus mengkaji hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang keempat kali ini kita akan sedikit membahas salah satu akhlak atau menunaikan hak muslim lainnya yang keempat, yaitu tentang wa idza mata fatba'hu. Apabila ada orang muslim lainnya yang meninggal dunia, Rasul menyampaikan fatba'hu, ikutilah jenazahnya atau antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan atau ke makam. Hadirin jamaah sekalian, ini materi yang sebetulnya panjang sekali karena banyak sekali perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama. Tapi sebisa mungkin nanti akan saya sampaikan secara poin-poinnya saja atau singkat agar kita bisa lebih mengetahui batasan-batasan di dalam mengantarkan jenazah. Karena mungkin ini salah satu bab yang jarang kita kaji, atau mungkin kita menganggap kebiasaan kita dalam mengantarkan jenazah kita anggap sebagai hal yang wajar dan tidak ada masalah, sehingga kita menjalankan kebiasaan itu terus-menerus. Hadirin jamaah rahimahumullah, kita mulai dari kalimat hadis ini adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila ada orang muslim lainnya yang meninggal dunia, Rasul tidak mengatakan kenal atau tidak kenal. Rasul tidak menyampaikan batasan tempat. Rasul tidak menyampaikan batasan umur. Siapapun jenazahnya, asalkan dia muslim menurut hadis ini, maka fatba'hu, ikutilah jenazahnya atau antarkan sampai ke makam di kuburan. Karena hadis ini bersifat umum jamaah sekalian, maka kita harus melihat hadis-hadis yang lainnya yang mendukung tema tentang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Atau kita harus melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam praktek hidupnya beliau, bagaimana caranya beliau untuk mengantarkan para sahabat yang lainnya untuk pergi ke kuburan ketika meninggal dunia. Saya awali dari batasan yang pertama. Hadis ini murni untuk jenazah yang muslim. Pasti timbul pertanyaan dari kita, bagaimana jika yang meninggal adalah non-muslim? Karena tetangga kita, mungkin rekan kerja kita, bahkan kerabat keluarga kita ada yang non-muslim. Bagaimana ketika orang tersebut meninggal dunia, sedangkan dia meninggalnya dalam kondisi yang kekufuran, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia pernah beriman tapi murtad kemudian meninggal dunia?
Ada beberapa perbedaan pendapat hadirin jamaah sekalian. Nanti saya akan simpulkan. Yang pertama, kalau jenazahnya itu muslim, kita sepakat dan para ulama sepakat bahwa itu merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti harus ada minimal satu dari kita untuk mengantarkan jenazah si muslim ini. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Yang menjadi permasalahan bagi kita adalah apabila jenazahnya non muslim. Yang pertama saya awali dari pendapatnya madhab yang mayoritas dianut oleh Indonesia, yaitu madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan boleh hukumnya orang itu mengantarkan jenazah non muslim sampai ke kuburan. Tapi Imam Syafi'i berikut juga dengan Imam Hanafi mengatakan ada syaratnya. Syaratnya adalah dia merupakan kerabat dekatnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tidak diambil dari Al-Quran, tidak diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengambil hukum bahwa boleh mengantarkan jenazah sampai ke kuburan dengan syarat kerabat. Dia melihat faktor atau didasari oleh sahabat Nabi yang bernama Haris. Haris ini punya ibu Nasrani, ibu kandung. Kemudian ibunya ini meninggal dunia. Kemudian Haris itu mengantarkan jenazah ibunya sampai ke pemakaman. Inilah dalil athar sahabat yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai dasar boleh mengantarkan jenazah non muslim sampai ke kuburan, asal dia adalah kerabat dekat. Itu dalil yang pertama. Dan mayoritas ulama ya, dan pendapat ini dinilai pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab Hambali dan mazhab Maliki dan Hambali. Kedua mazhab ini sepakat bahwasanya haram hukumnya mengiringi atau mengikuti jenazah sampai ke pemakaman. Dalilnya apa? Yang pertama dalilnya adalah Rasulullah SAW sekalipun tidak pernah mengikuti jenazahnya orang kafir sampai ke pemakaman. Kalau tadi pendapat yang pertama dalilnya adalah perilaku sahabat. Ya. Kalau pendapat yang kedua ini yang dianut oleh sebagian besar ulama mengatakan bahwa haram hukumnya mengikuti jenazahnya non muslim sampai ke kuburan. Karena Nabi prakteknya tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, dalil ini juga menguatkan salah satu perincian Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal dunia, yaitu Abu Thalib. Jasa Abu Thalib terhadap agama Islam itu sangat besar sama sekalian. Ya, kalau kita baca sejarah atau pernah mendengarkan kajian, Abu Thalib itu jasanya luar biasa besarnya. Bahkan jasa kita dengan agama Islam saya yakin kalah dengan jasanya Abu Thalib. Dia melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW dan dia merupakan orang yang dihormati di kafir Quraisy Mekah. Beberapa ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Semata-mata menurut para ulama adalah ini untuk menjaga dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam artian misalkan Abu Thalib itu masuk Islam, mungkin Nabi Muhammad SAW semakin dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Penyebab orang kafir Quraisy itu ngerim ketika menyiksa Nabi Muhammad adalah beliau itu punya paman namanya Abu Thalib yang sangat dihargai. Jadi Allah itu tidak memberikan hidayah supaya dakwah agama Islam itu tetap berjalan. Salah satu caranya seperti itu. Abu Thalib itu meninggal dunia tidak bersahadat.
meninggalnya dalam kondisi kafir, ya, non muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW ada ketika Abu Thalib itu meninggal dunia di rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad itu pulang. Nabi Muhammad tidak mengurus jenazahnya Abu Thalib. Nabi Muhammad pulang. Kemudian Nabi Muhammad didatangi oleh anak tercintanya dari Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syaikhudul qad mata." Wahai Nabi, pamanmu yang tersesat ini adalah anaknya sendiri mengatakan, pamanmu yang tersesat ini, maksud saya bapak saya yang tersesat ini, qad mata, telah meninggal dunia. Ini jenazahnya belum dibawa ke kuburan. Nabi Muhammad mengatakan, ada nggak yang bawa ke kuburan? Tidak ada ya Nabi. Sedih Ali bin Abi Thalib, bapaknya meninggal karena statusnya adalah non muslim, maka tidak ada sahabat yang mengantarkan ke kuburan. Nabi Muhammad mengatakan, kalau tidak ada, kuburkan bapakmu. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menguburkan jenazah bapaknya ke kuburan. Maka hadirin jamaah sekalian, beberapa ulama kekinian menyimpulkan bahwasanya hukumnya haram, tidak boleh mengantarkan jenazah non muslim sampai ke kuburan. Tapi dengan dalil ini ada pengecualian kalau jenazahnya non muslim itu tidak ada yang mengurus sama sekali. Sama dengan kasusnya Abu Thalib. Kalau ada orang non muslim lainnya yang mengurus, maka kita tidak kewajiban dan tidak disunahkan untuk mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Kecuali dia tidak ada yang mengurus jenazahnya, terlantar. Misalkan ada non muslim yang dia berada di tengah lingkungan muslim, dia meninggal dunia, pihak gereja tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib, diurus jenazahnya. Ada pengecualian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah sekalian, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman ini adalah sebuah amalan yang nilai pahalanya sangat besar. Meskipun hukumnya adalah fardu kifayah, tapi Rasulullah SAW menyampaikan lahu qira. Orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, dia mendapatkan pahala 1 qira. Kalau plus dengan nyolati, kita mendapatkan pahala 2 qira. Kemudian Abu Hurairah mengatakan 2 qira itu maksudnya apa ya Nabi? Nabi mengatakan jabalaini azimaini. 2 qira itu adalah 2 gunung yang sangat besar. Itu pahala yang diberikan kepada orang-orang yang bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk menyolati jenazah, kemudian plus mengantarkan jenazahnya orang muslim sampai ke kuburan. Hadirin jamaah rahimakumullah, amalan atau menunaikan hak muslim untuk mengantarkan jenazah ke kuburan ini ada beberapa adab yang harus kita tahu, yang mungkin sering dibahas, yang mungkin jarang dibahas oleh mungkin para ceramah, karena materi ini jarang dibahas. Kalau ada orang muslim meninggal dunia, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, yang terakhir adalah memakamkan. Dan proses mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman ini ada adabnya. Yang pertama adalah tidak dianjurkan bagi perempuan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah, kami para perempuan itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk ikut sampai ke pemakaman. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur ulama. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan makruh hukumnya.
makruh hukumnya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan ya, kalau dia kerabatnya dan orang itu sudah sepuh, orang perempuan itu sudah sepuh, maka boleh dia mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Misalkan suaminya meninggal, usianya sudah sepuh, maka kata Imam Syafi'i mengatakan boleh orang yang seperti itu sudah terhindar dari fitnah, dia boleh mengantarkan sampai ke kuburan. Tapi kalau usianya masih remaja, masih belum masuk di usia sepuh, maka Imam Syafi'i mengatakan jangan mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Kenapa? Karena mabaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu. Jadi tidak ikutnya wanita untuk mengantarkan jenazah muslim sampai ke kuburan itu sudah berpahala, karena dia taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang muslim itu mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, itu ada posisinya jemaah sekalian. Jadi Nabi itu ketika mengantarkan jenazah sampai ke kuburan konsisten. Yang pertama, jika jalan kaki itu posisinya boleh di depan, di samping, atau di belakang jenazah. Jelas nih. Kalau dia jalan kaki, dalam prakteknya Nabi Muhammad di depan jenazah, di samping jenazah, kanan kiri, di belakang jenazah tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan kendaraan zaman dulu adalah unta, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya simpulkan hadisnya, kalau menggunakan kendaraan, Rasul memerintahkan untuk selalu berada di belakang jenazah. Misalkan kita naik motor karena kuburannya jauh, makamnya jauh, ya. Orang yang naik motor, naik kendaraan ini kata Nabi harus posisinya di belakang jenazah. Kok seperti itu? Iya. Agama Islam aturannya banyak jelas. Nabi Muhammad membuat aturan seperti ini. Kadang hikmahnya bisa kita lihat secara kasat mata, kadang nggak bisa kita lihat aturannya. Hikmahnya apa yang ada nggak dapat hikmahnya. Makanya ayatnya sami'na wa ata'na, bukan dicari hikmahnya dulu baru taat. Kalau nggak ketemu hikmahnya harus nggak sami'na wa ata'na, tidak. Ada ketemu dan tidaknya hikmah tentang aturan di dalam Islam, ya harusnya sama. Kita dengar dan kita taat kepada aturan tersebut, termasuk proses mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Tapi dalam prakteknya Rasulullah SAW selalu mengantarkan jenazahnya orang muslim sampai ke pemakaman dengan cara jalan kaki. Tidak sampai dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena sunnahnya adalah jalan kaki, ya, kalau misalkan tempatnya itu tidak tempat rumah duka dan pemakaman tidak jauh, kita usahakan untuk jalan kaki, meskipun tidak dilarang untuk menggunakan kendaraan. Suatu ketika Rasulullah SAW setelah selesai salat jenazah, beliau pasti menjadi imam. Beliau mau mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, kasihan melihat Rasulullah kok terus jalan kaki. Rasulullah ditawari untuk, ya Nabi, ini unta saya dipakai, panjenengan naik unta kemudian di belakang jenazah antar sampai ke kuburan. Nabi menolak ya, pinjaman unta tersebut. Artinya ada sebuah anjuran khusus bahwa mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman itu dilakukan dengan jalan kaki. Itu yang dinilai sebagai sunnahnya. Adapun menggunakan kendaraan tidak dilarang, tapi itu tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya,
Ketika orang muslim itu mengiringi jenazah mengantarkan sampai ke pemakaman, maka Rasulullah sampaikan asri'u bil janazah. Nabi mengatakan kalau mengantarkan jenazahnya orang muslim pasti adalah asri'u, berjalanlah agak cepat. Ya, jangan terlalu lama berjalan ketika mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Agak dipercepat sedikit. Asri'u itu bukan sampai lari, tidak, tapi jalannya agak dipercepat sedikit. Kenapa Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kalau jenazahnya orang muslim itu ditunda pemakamannya, maka dia tertunda haknya untuk menikmati ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu mau segera panen pahala. Dia masuk ke kuburan itu ketika dia orang muslim yang baik, kata Nabi, dia itu mau merasakan indahnya di kuburan. Karena di pemakaman di kuburan yang luasnya hanya 1x2 meter itu, Nabi Muhammad mengatakan kalau dia calon penghuni surga, itu hadis yang terkenal, setiap pagi, setiap menjelang petang dia akan dikirim baunya surga. Itu kalau orangnya baik ketika hidupnya di dunia. Kalau jenazahnya non muslim ya juga harus segera dimakamkan. Kenapa? Karena yang pertama adalah supaya orang non muslim ini segera, maksudnya Nabi segera untuk tidak ada di dunia ini. Karena dalam praktek hidupnya Nabi Muhammad kan terganggu banget dengan kehadiran orang kafir Quraisy Mekah. Dia segera, musuhnya Nabi segera dikuburkan. Kemudian yang kedua, para malaikat yang akan menyiksanya sudah siap untuk menyiksa di kuburan. Naudzubillah min dzalik. Jadi jenazah itu harus segera dimakamkan. Jalannya agak cepat kalau jenazahnya non muslim. Ya supaya dia itu punya hak untuk menikmati istirahat panjangnya. Kalau dia calon penghuni surga, dikirim baunya surga. Kalau dia penghuni neraka, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sampaikan dia akan dikasih bau yang tidak sedap di pagi dan sore hari. Kemudian dia akan dikasih, mohon maaf ya, oleh para malaikat itu seperti dibocorkan benda-benda tajam yang akan menyiksanya. Itu hadisnya sahih. Ada disebutkan dalam hadis itu miktoah, dia dikasih gambaran seperti gunting dan tombak. Itu calon penghuni neraka. Jadi sebelum masuk surga dan neraka, ketika di kuburan itu semua orang sudah punya firasat dia akan masuk surga atau neraka. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa saat mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu, orang muslim hendaklah hening, tenang, diam, tidak bersuara, tidak bersuara. Bahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu pun mazhab Syafi'i tidak mengizinkannya. Karena dalam prakteknya Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengucapkan doa, tidak mengucapkan kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Hening, jalannya agak cepat dan hening untuk yang ketika mengantarkan jenazah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Seseorang hendaklah ingat bahwa dia besok akan masuk kuburan dan akan dibangkitkan ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi misi utama Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mengantarkan jenazah, fokusnya adalah dia ingat mati. Dia ingat mati. Karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menasihati kepada orang yang beriman. Masa Allah nasihati kita berisik nih, kita ngobrol dengan yang lainnya. Ketika mengantarkan jenazah itu Allah sedang menasihati kita semuanya. Menasihatinya bukan dengan firman-Nya, tapi menasihatinya dengan momen.
kematian itu kan nasihat terbaik kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan mengantarkan jenazah ke kuburan itu salah satu inti nasihat dari kematian. Ingat di situ. Maka Nabi Muhammad perintahkan tidak boleh bersuara, hening ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sudah sangat masyhur, beliau sampaikan bahwa akthiru ala dzikra hadhil ladzat al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat mati. Dan memperbanyak mengingat mati itu harusnya kondisinya orang yang mengingat adalah hening, karena berkaitan dengan kematian. Itu yang adab yang harus kita jalankan saat mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Tapi ada satu lagi hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Meskipun mengantarkan jenazah itu baik, tapi ada adab yang dilarang. Tapi adab ini jarang deh kita temui di sekarang, yaitu mengantarkan adab dengan ritual api. Ini ritualnya orang Yahudi zaman dulu. Kalau Yahudi sekarang saya kurang tahu. Orang Yahudi zaman dulu itu ketika meninggal dunia, mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman adalah dengan upacara api. Wallahu a'lam upacaranya seperti apa, entah dengan api unggun semacamnya atau dengan obor dan lain sebagainya. Keterbatasan pengetahuan atau info tentang hal itu, kami mohon maaf. Yang jelas hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad melarang untuk mengadakan ritual upacara pemberangkatan jenazah sampai ke pemakaman dengan api, karena ini menyerupai upacara pemakamannya orang Yahudi zaman dulu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan ini merupakan amalan yang menyempurnakan akhlak orang yang beriman kepada orang yang beriman lainnya. Dan ini ibadah yang momentum jemaah, ibadah yang tidak bisa kita request kapan adanya. Dan ibadah momentum-momentum seperti ini kalau tidak mengganggu aktivitas kewajiban kita, misalkan sedang tidak mencari nafkah dan lain sebagainya, karena hukumnya ini adalah fardu kifayah, yang mana pahala fardu kifayah adalah di bawah fardu ain dan di atas sunnah muakkad, maka sebisa mungkin kalau kita sedang tidak sibuk, kita usahakan untuk ikut menyolati dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, karena pahalanya sangat besar. Gunung Uhud, Nabi mengatakan gunung yang besar sebagai pahala untuk orang yang mengantarkan jenazah adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud itu yang memang tidak tinggi. Gunung Uhud itu kan hanya perbukitan, tapi panjang, mungkin sekitar 8-10 km. Tapi pada saat itu gunung terbesar yang dilihat Nabi adalah Gunung Uhud. Mungkin bisa jadi kalau Nabi Muhammad SAW hidupnya di Nepal misalnya, Jabalaini Azimah ini bisa jadi gunung puncak tertinggi di dunia, bisa jadi. Atau mungkin kalau hidupnya Nabi di Semeru misalnya, Jabalaini Al-Azimain, gunung yang besar sebagai pahala orang yang menyolati jenazah dan mengantarkan jenazah, ya bisa jadi disebutkan nanti Gunung Semeru. Kalau ada perumpamaan seperti ini hadirin jamaah sekalian, ini berarti memberikan makna pahalanya bisa lebih besar daripada Gunung Uhud, karena Jabalaini Azimah. Karena Nabi Muhammad tahunya gunung besar itu adalah Gunung Uhud, maka sering disebut Bukit Uhud dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang ya mungkin karena kita jarang mendengar materi ini, kedengarannya agak mungkin hal yang baru bagi kita. Tapi sebetulnya kalau kita belajar agama Islam itu banyak aturannya ini mas. Tapi aturan yang ada di dalam agama Islam itu bukan untuk menyulitkan pengikutnya. Kita harus yakini hal itu.
Sama ketika kita misalkan memilihkan sekolah untuk anak, kita pilih sekolah yang banyak aturannya atau tidak ada aturannya. Misalkan ada sekolah A, kita survei sebagai orang tua, saya mau menyekolahkan anak saya ke sini. Sekolah A ini berangkatnya harus jam 7, seragamnya ini, jadwalnya ini, pulangnya ini, lulusannya ini, programnya ini, biayanya sekian. Ganti lagi kita survei sekolah B. Ini untuk menjawab kok Islam ribet, tidak sebetulnya. Kalau kita kasih analogi ini seharusnya tidak. Kita pindah ke sekolah B, mau survei sekolah untuk menyekolahkan anak kita. Tanya kepala sekolahnya, Pak, sekolahnya di mana di sini? Sekolahnya bebas, Pak. Pelajaran nggak pelajaran bebas, seragam bebas, berangkat nggak berangkat bebas, pasti lulus besok. Kira-kira panjenengan sebagai orang tua pilih sekolah A atau sekolah B? Kalau orang yang perhatian banget terhadap anaknya harusnya pilih sekolah A. Karena aturan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk memudahkan, tapi untuk memberikan kebaikan bagi penganutnya. Kita harus yakin di situ. Maka kalimat ikhlas itu artinya murni menerima segala aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aturannya bagaimana? Kok mengantarkan jenazah non muslim tidak boleh? Bukannya itu baik? Ya, semua yang baik belum tentu dinilai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kualitasnya baik, kuantitasnya banyak, tidak semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Karena Nabi Muhammad kurang apa dengan Abu Thalib? Dari kecil diasuh, Nabi Muhammad dalam hidupnya juga membantu Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi non muslim. Ada sisi kemanusiaan yang tidak bisa dijalankan oleh Nabi Muhammad karena terhalang aturan prinsip keimanan. Salah satunya adalah mendoakan Abu Thalib. Niatnya baik, berdoa. Nabi Muhammad mendoakan supaya Abu Thalib mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kasihani Abu Thalib. Agama Islam itu dirawat oleh orang ini, ya Allah. Kemudian agama Islam itu bisa menyebar sampai ke kota Madinah karena Abu Thalib. Saya itu berkali-kali terhindar dari pembunuhan kafir Quraisy karena Abu Thalib. Masa saya mendoakan ampunan untuk Abu Thalib? Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah 113. Enggak boleh. Lin Nabi walladzina amanu, tidak boleh untuk yastaghfiru lil musyrikin, tidak boleh memohon ampunan kepada orang-orang musyrik. Nabi Allah mengatakan, saya itu yang tahu, kamu nggak tahu. Artinya saya yang berhak menghakimi, kamu tidak boleh berhak menghakimi. Meminta ampunan kepada seseorang yang saya larang, tetap secara prinsip tidak bisa. Maka disitulah berlaku lakum dinukum waliyati. Ada batasan-batasan prinsipal keimanan yang tidak bisa kita langgar. Muamalah silakan. Surat Al-Mumtahanah ayat 1, silakan bermuamalah kepada non muslim, silakan jual beli, bisnis dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau ada sesuatu batasan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, meskipun dalam kacamata kita itu baik, tapi secara prinsip sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umatnya ya mau gimana lagi? Kita harus akui kalau ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan jenazahnya non muslim, itu di mata kita nggak ada buruknya sama sekali. Apa buruknya kita? Toh kita juga insya Allah secara keimanan tidak kemudian kita mengantarkan jenazah langsung jadi non muslim, kan tidak. Tapi Nabi prakteknya tidak melaksanakan hal itu. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Mungkin itu hadirin jamaah sekalian, ini pasti menimbulkan pertanyaan bagi panjenengan semuanya terkait dengan batasan-batasan dalam mengantarkan jenazah, khususnya non muslim sampai ke kuburan. Ini sesuatu materi yang akan menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi mohon maaf karena waktu dan kita sudah mau syuruk, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama 4 hari ini
bukan hanya menjadi wawasan baru bagi saya dan panjenengan semuanya, tapi sebisa mungkin kita usahakan untuk mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang ilmu yang kita dapatkan. Apalagi di bulan Ramadan kita sudah berapa tema. Kalau panjenengan aktif mengikuti kajian di sini 3 kali sehari kali 9 hari sudah ya, 27 tema. Nabi Muhammad SAW sampaikan qad khasira man zada ilmuhu wa lam yazid ta'atuhu. Sungguh rugi orang yang yazid ilmunya tambah tapi kemudian ketaatannya malah turun. Ini tanggung jawab besar kita semuanya. Kata Nabi qad khasira man zada ilmuhu wa lam yazid ta'atuhu. Kalau ilmunya tambah ya diusahakan amalannya juga harus tambah, baik amalan dengan fisik yang terlihat maupun amalan dengan hati. Mudah-mudahan bermanfaat dan jemaah sekalian. Mohon maaf di tempat hari ini ada kesalahan materi ataupun kesalahan perilaku dari saya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya harapkan dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian ilmu. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha kita untuk beribadah di bulan Ramadan di tahun ini dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.